laki-laki, termasuk bercanda dengan memegang bagian-bagian vital, kemaluan, pantat misalnya. Tapi dia mengatakan bahwa saya sedang bercanda, itu nggak boleh. Bercanda menyentuh bagian-bagian vital, bagian-bagian seksual tubuh itu tidak diperkenankan. Karena saya pernah bertemu dengan satu case yang akhirnya coming out homoseksual pada usia SMA, berawal, salah satu awalnya di antara awal-awalan yang lain tentu banyak ya. Salah satu awalnya adalah di usia SMP itu dia sering bermain megang pantat habis itu lari, pegang pantat habis itu pergi kayak gitu. Nauzubillah min zalik. Jadi bagian alat seksual ini bukan untuk dimainkan, untuk dipegang oleh orang gitu ya. Bahkan kemudian oleh diri sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi ini bagaimana kalau kemudian dalam sex education ada istilah merawat tubuh, merawat diri, menggunakan baju yang bersih, underwear yang diganti, ya mungkin dipakainya pakaian dalam diganti 1 kali sehari atau maksimal 2 kali sehari gitu ya, tidak dipakai itu terus, itu juga adalah perawatan tarbiyah jinsiyah sehingga area-area seksual menjadi sehat dan tetap terjaga. Nah ini hal-hal yang kemudian perlu populer dibahas di kalangan santri. Termasuk misalnya, mungkin kalau di pesantren ada beberapa yang saya pernah kenal istilah ahun, utun, kayak gitu ya. Ahun, utun, atau teman kakak kelas yang dekat dengan adik kelas itu juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, jadi kedekatan kakak kelas dengan adik kelas harus tetap dalam koridor yang sesuai dengan syariat. Harus tetap dalam koridor yang benar. Ya, tidak kemudian terjalin kedekatan yang berlebihan sehingga akhirnya melakukan perilaku seksual, ya baik itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau mungkin antar laki dengan perempuan dan sebaliknya. Ya, jadi itu perlu di manage oleh santri sendiri dan juga oleh guru untuk mengarahkan membentuk fitrah seksual santri remaja. Baik. Ini karena waktunya mau habis, jadi terakhir saya akan memperlihatkan pedoman do and done di Cahaya Bangsa dalam perilaku seksual. Mana dia? Sebentar. Oke, ini dia. Ini banyak hal yang belum kita diskusikan dan bahas ya. Itu baru berapa slide saja dari 12 slide saya, hanya baru 2 yang saya baca kalau tidak salah ya, beberapa slide saja. Dan saya ingin masuk ke poinnya saja, ini yang lebih praktis. Ini bisa diadaptasi juga, bisa diperbaiki terus nih. Karena ini kemarin baru dibikin berapa bulan yang lalu, 1 tahunan yang lalu di awal pendirian Cahaya Bangsa. Dan ini ya khususnya buat santri ini mungkin saya sosialisasikan juga ya, mensosialisasikan kembali agar berlakukan ini pedoman do and done dalam perilaku pendidikan seksual di Cahaya Bangsa. Ini ada SOP-nya. Nama programnya pedoman perilaku dan pendidikan seksual, tujuannya adalah menjaga fitrah jinsiyah, memberikan perlindungan kepada stakeholder dari ancaman kekerasan seksual. Sasarannya santri, wali santri, guru, dan lain sebagainya. Do. Nah, ini sederhananya diterjemah pas. Udah terlihat ya, Ustadz Ian ya? Sudah, Ustadz, sudah. Aman. Oh, baik, alhamdulillah. Ya, saya perbesar sedikit. Baik, Ustadz. Ya. Nah, do. Do ini mengenakan celana dalam berlapis celana kain saat tidur. Jadi tidur itu nggak boleh pakai sarung saja. Jangan, nggak boleh pakai sarung saja. Apalagi kan soalnya tidurnya ramai. Banyak orang, ya banyak teman, paling nggak kalau di Cahaya Bangsa kan ada satu shelter 5 orang, 6 orang, 7 orang, kayak gitu kan nggak sendiri kita tidur satu kamar. Jadi gunakan celana dalam dan berlapis celana kain. Tidur di kasur sendiri, ya harus tidur di kasur sendiri dan tidur di kamar sendiri. Nah ini jangan pindah-pindah, jangan pindah-pindah kamar ya, nggak boleh. Ini orang-orang yang pindah kamar nih, ya bukan sih ya negative thinking, tapi ini ada apa nih mau pindah kamar ke situ, kenapa? Tidur aja di kamar sendiri, kenapa gitu? Nggak boleh pindah kamar gitu. Jadi santri begitu. Kemudian memastikan diri mengenakan celana dalam saat mengenakan sarung pada waktu berkegiatan sehari-hari. Apalagi kemarin tuh anak-anak Cahaya Bangsa lomba tarik tambang, pakai sarung, jatuh. Terus gimana dong kalau sarungnya lepas?
tanpa celana dalam. Aduh, nauzubillah ya. Jangan dibayangin. Tapi udah otomatis dibayangin ya. Baik. Nah, jadi menggunakan celana dalam pada saat menggunakan sarung ya, atau misalnya celana kolor lah yang di bawah lutut itu aman banget itu. Santri itu banyak sekali aktivitasnya menggunakan sarung ya. Santri itu kan sarungan gitu ya. Jadi main bola juga kadang sarungan. Ini harus please do it. Kemudian mengganti pakaian di tempat tertutup, nggak boleh di tempat terbuka, harus di tempat tertutup. Mengunci kamar mandi saat berada di dalam kamar mandi ya. Menyimpan underwear pakaian dalam di tempat yang tertutup. Jangan menjemur pakaian dalamnya tuh dipampang di depan lemari, dipampang di jemuran umum yang diakses oleh orang sehari-hari. Ditutup ya, mungkin di bawah sajadah atau di bawah baju, bisa kering kok gitu ya, insya Allah bisa kering. Nah, kemudian mengenali sentuhan baik dan tidak baik serta menolak dengan tegas siapapun yang hendak memberikan sentuhan tidak baik. Nah, ini santri perlu diajari nih, perlu dilatih sentuhan baik dan tidak baik ya. Misalnya ada dekapan, pelukan, ini wajar nggak sih pelukan ini ya? Kok pegang-pegang pipi segala, wajar nggak ya? Itu harus ya, yang akhirnya nanti kalau nggak bisa memilahkan itu, nauzubillah min zalik, itu bisa kepada perilaku-perilaku yang lebih zolim lainnya ya. Jadi harus bisa gitu ya. Jadi sentuhan yang boleh itu kalau kemudian adalah kepala, tangan dan kaki gitu ya. Jadi di area di dalam tubuh itu nggak boleh disentuh oleh siapapun ya. Perut, dada ya, area kemaluan, depan, belakang nggak boleh disentuh oleh siapapun dengan alasan apapun gitu ya. Nah, jadi itu santri harus pertimbangkan, lihat siapa temannya yang memberikan atau orang lain yang memberikan sentuhan layak dan tidak layak, segera lakukan penolakan. Berkata tidak jika ada orang lain menyentuh bagian pribadi, tolak, jangan ini, nggak boleh. Dan hasil riset menunjukkan bahwa ini yang jauh lebih efektif di antara cara menolak kekerasan seksual itu adalah dengan berkata tidak. Itu diteliti lebih efektif dibandingkan dengan cara yang lain. Jadi cukup dengan berkata say no. Gitu aja sebenarnya, simple ya. Kemudian melaporkan kepada pihak sekolah jika ada pelecehan yang baik itu terjadi pada diri kita sendiri ataupun mungkin terjadi pada orang lain ya. Jadi dilaporkan segera agar terlindung dari penyebarannya ya, dari sebarannya. Harus berhati-hati karena ada anonimus, apa istilahnya di psikologi itu ya. Intinya adalah bahwa ada kecenderungan daya tarik seksual laki-laki dengan laki-laki itu memang bawaan secara biologi. Kemudian perempuan tertarik dengan perempuan itu juga ada kecenderungan bawaan. Nah, ini kalau ini yang digerakkan, ini yang dipencet tombolnya itu bisa menjadi penyimpangan. Hati-hati, Tatian nggak usah main-main. Laki-laki dengan laki-laki itu ada anonimus, apa istilahnya, lupa, mohon maaf. Ada istilahnya dalam kajian psikologi, kemudian menggambarkan kecenderungan laki-laki suka dengan laki-laki itu memang ada kayak gitu. Sehingga nggak boleh main-main. Yang tadinya misalnya kayak saya ceritakan di awal tadi, menyentuh bagian kemaluan, awalnya dia nggak senang tapi dia biarkan, akhirnya diterima, akhirnya menerima, nauzubillah min zalik ya, sampai nauzubillah ya, melakukan masturbasi di kamar mandi bersama-sama, interaktif dua arah, nauzubillah. Awalnya itu dari penolakan, awalnya dari bukan penolakan, dia diam aja, dia nggak suka awalnya, tapi kok akhirnya lama-lama enak ya. Nah, itu nauzubillah ya. Jadi nggak boleh main-main dengan seksual. Kemudian memproses secara hukum jika ada tindakan kekerasan pelecehan seksual juga, apalagi sekarang ada undang-undangnya. Ya, hati-hati nih. Nah, ini saya titip pesan juga nih. Boleh dibedah tuh undang-undang, kalau nggak salah kemarin udah disahkan ya, RUU TPPKS ya. Yang sekarang juga lagi diperjuangkan, masih kontroversi ya, undang-undang kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu boleh tuh dikaji, bagus itu undang-undangnya, walaupun kemudian mungkin masukkan beberapa hal adalah karena satu pasal seks konsen saja yang kemudian tidak disetujui, yang lainnya bagus, tapi ya ini bukan kajian saya di sini gitu ya, nanti kita bahas di tempat lain. Nah, tapi ada undang-undang yang berlaku, bedah undang-undang pornografi di pesantren yang terkait dengan seksualitas itu silahkan Ustadz Ian diprogramkan. Kemudian menjaga pandangan, godul basor, menjaga jarak saat berbicara,
berbicara dengan lawan jenis itu to the point, tidak usah mendayu-dayu ya. Aduh kamu sih, masa sih Ikhwannya kayak gini? Aduh enggak gitu-gitu tidak ya. Jadi harus tegas. Ikhwan, do it. Oke, saya butuh ini. Mana? Yang itu. Lakukan yang ini. Jangan mendayu-dayu gitu ya. Jadi berbicara dengan lawan jenis itu to the point, tidak mendayu-dayu. Kemudian secara rutin merawat kesehatan diri, kesehatan reproduksi seperti memotong rambut kemaluan, membersihkan area kemaluan, khusus pakaian yang menutupi aurat di seluruh area, mengenakan pakaian yang longgar dan menutup aurat secara penuh, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi santri khususnya mungkin berapa di sini ada juga dari Cahaya Bangsa, tidak diperkenankan membuka aurat termasuk di dalam shelter. Ya terutama mungkin khususnya yang laki ya yang menggunakan celana pendek yaitu tidak. Kalau perempuan saya tidak tahu, mungkin nanti ada kajian fikih ya yang bagaimana hukumnya perempuan melihat rambut perempuan, laki-laki melihat paha laki-laki dan sebagainya, kayaknya itu recommended kajian fikih yang mungkin Asy'ari yang lebih baik itu di shelter atau di shelter di area di rumah nggak boleh ya, tidak menggunakan celana pendek di luar rumah yang menampakkan auratnya ya. Nah kemudian ini dannya adalah tidak mengenakan training saat tidur atau sarung saja, tidak hanya mengenakan sarung saat tidur, tidak tidur satu selimut, tidak tidur satu kasur, tidak menyentuh bagian tertutup orang lain meskipun dengan tujuan bercanda, tidak memperkenankan orang lain menyentuh bagian perkenankan mengakses konten pornografi ya melalui banyak media, tidak diperkenankan berpacaran juga, walaupun kemudian ya berpacaran itu adalah satu yang capaian tanda fitrah kualitas gitu ya. Ya kalau biasanya saya seringkali sampaikan kepada teman-teman ya ucapan selamat dulu, alhamdulillah fitrah seksmu terjaga, engkau suka dengan laki-laki, ada hasrat seksual laki-laki terhadap perempuan terhadap laki-laki, itu ucapkan selamat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya baru berbicara tentang bagaimana hukum pacaran dalam Islam, bagaimana menundukkan pandangan, berpuasa dan lain-lain. Kemudian tidak boleh berkholwat berdua-dua, laki dengan perempuan. Tidak diperkenankan melakukan perjalanan berdua dengan lawan jenis tanpa mahram, termasuk misalnya kalau suka sama jenis kholwat juga nggak boleh dong ya. Nauzubillah min zalik gitu ya. Jadi ya intinya adalah ketertarikan seksual yang tidak tepat waktunya. Tidak merayu atau mendayu-dayu, tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang menampakkan aurat. Ini sesuai dengan hukum Islam, laki dengan perempuan batasannya, tidak mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh secara transparan, tidak diperkenankan berhias ya, ini santriwati, tidak diperkenankan memakai parfum yang menyengat, bagi ahwat juga nggak boleh ya, jadi nanti masuk kelas pakai parfumnya ini banget gitu, menor banget gitu ya. Menor mah beda ya, kalau parfum menggunakan kata-kata yang foto dan posting video dengan menampakkan aurat, menjulurkan lidah, ini juga santri tidak boleh ya, misalnya editing foto selfie tapi sambil lidah keluar, itu nggak boleh ya. Di Cahaya Bangsa ini tidak dilarang. Mengedipkan mata sebelah, menggambarkan simbol rangsangan seksual ya, itu simbol-simbol seksual itu ada bentuk-bentuknya kan, mengambil foto di bagian-bagian sensitif tubuh, misalnya lekuk tubuh tertentu, itu adalah simbol-simbol seksual. Tidak diperkenankan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan atau bersalaman, tidak diperkenankan melakukan onani dan masturbasi kepada santri juga, ini dikampanyekan. Tidak diperkenankan berhayal, berimajinasi melakukan perilaku seksual, tidak tertawa terbahak-bahak atau berbicara mendayu, tidak mempertontonkan adegan gerak, tari, dan suara mendayu di hadapan publik ya. Ini hati-hati juga kalau di JSIT itu anak-anak SMP atau SMA kalau tidak salah sudah diatur kalau menari itu tuh sampai usia berapa.
Kemudian tidak diperkenankan menyebut, menulis kata kasar dan atau kata bernuansa seksual dan cabul, termasuk membuat gambar-gambar porno gitu ya, tidak diperkenankan. Itu adalah do and done untuk menjaga fitrah seksual santri di dalam setting pondok pesantren. Bisa digunakan di tempat lain juga ya, yang ini kita sosialisasikan di Cahaya Bangsa dan bisa digunakan di tempat yang lain. That's all from me, Mr. Yan. Semoga bermanfaat. Udah lebih nih waktunya. Sudah cukup berbicara tentang seksual 1 jam saja ya. Mudah-mudahan nanti ada webinar sesi berikutnya. Silakan saya kembalikan waktu kepada Yan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan dan syukron, Ustaz. Terima kasih banyak atas insight-insight-nya ya. Itu sangat informatif sekali dan insightful, terutama ini sebenarnya bukan kajiannya untuk setting pesantren, tapi kita juga semua pelaku ya, termasuk guru, ustadz-ustazah itu juga penting untuk mendapatkan edukasi seperti ini ya. Karena memang ketika kita berbicara tentang seksualitas, sudah jadi fitrah kita ya, ketika kita terbawa nafsu dan lain sebagainya. Ada satu kutipan yang saya pribadi ingin tekankan di situ. Perlu kita untuk memfokuskan santri atau santriwati itu pada hal yang positif ya. Itu upaya untuk menurunkan hawa nafsu mereka. Jadi ini PR mungkin buat kita semua ya. Mungkin ketika kita dengan kasus-kasus seksual ya di setting pesantren itu perlu kita untuk bisa mungkin kalau mau bertanya sebut asal gitu saya, jadi yang diumumkan boleh. Silakan lanjut Bu Lina. Di sekolah kami ada program untuk mentoring keputrian untuk mulai kelas 4 begitu. Di mentoring keputrian itu memang anak-anak asik ya biasanya dengan kami guru ya, karena di situ tempat kita bercerita ya. Awalnya sih pasti kita memberikan materi, contohnya kemarin materi tentang aurat, bagaimana mereka harus menutup aurat dan sebagainya, begitu alasan-alasan dan sebagainya yang logis kenapa harus ditutup dan sebagainya, kodrat kita sebagai wanita. Kita mengenalkan mulai dari di situ, anak-anak dikenalkan termasuk bagaimana balik, tanda-tanda balik bagi anak putri itu sudah kami perkenalkan mulai di kelas 4 begitu, karena di sekolah kami kelas 4 itu sudah banyak yang balik yang anak putrinya begitu. Nah, di sesi itu ada satu anak putri itu yang saya jarang dapati ini ya, itu dia itu bertanya tentang Bu, apa itu air mani begitu ya. Oh, anak kelas 4 saya gitu ya. Ya. Dia sudah tahu seperti itu gitu. Tapi memang saat itu karena teman yang lain itu beberapa masih terlalu unyu-unyu ya. Jadi anaknya masih polos-polos. Saya belum memberikan jawaban. Besok kita bahas lain kali ya, saya gitu ya. Ini pembahasan tentang menutup aurat, saya begitu. Saya harus bagaimana Us ini menanggapi siswi ini secara pribadikah atau nanti ada waktu khusus yang memang saya bahas dan saya racik apa ya tentang bicara tentang hal itu, tapi dari sudut pandang anak-anak usia 10 tahun seperti itu. Karena baru kali ini saya mendapatkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, putri saya kan di boarding school ya di SMP. Ini sudah mau SMA gitu. Di saat mau kenaikan kelulusan itu kan ada forum bersama, pentas bersama, dan itu kan selalu antara Iwan dan Ahwat itu berinteraksi untuk rapat kasarnya gitu nggih. Nah, di rapat itu putri saya itu sempat saat kepulangan itu bilang ke saya,
oh aku kok risih ya Mi sama anak putra. Lah kenapa ya Kak kok risih saya gitu. Kan suatu saat kita itu akan berinteraksi dengan bekerja sama dengan anak laki-laki. Suami kita juga laki-laki, saya bilang begitu. Ya. Kalau Kakak risih itu apa alasannya apa? Gini nih, saat kemarin rapat anak putra itu ngeyel, enggak ini, terus pandangannya bikin risih gitu loh Mi, gitu. Oh, lah Kakak besok mau ke mana Iya. sekolahnya? Kalau SMA saya memang lebih, terserah begitu ya, seumpama dia mau ke negeri pun tak masalah bagi saya. Iya. Ke pondok oke silahkan gitu. Kalau Umi, terus aku sekolah di mana besok? Kalau kamu merasa sangat nggak nyaman, oke mungkin kamu bisa milih ke pondok sambil belajar, merasa nyaman dulu. Tapi kalau karena memang kalau di negeri begitu Kak, besok kalau kamu sekolah di negeri pergaulannya akan seperti ini saya gambarkan begitu ya. Kamu siap tidak? Kalau siap enggak apa-apa sih Kakak pilih begitu. Nah, Ustadz mohon pencerahan untuk 2 permasalahan itu agar saya bisa memberikan apa ya, jawaban yang tepat untuk, putri-putri saya di sekolah maupun di rumah. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz ya. Saja ya Satyan ya. Baik, makasih. Terima kasih Ibu Lina, menarik sekali hal yang akan kita diskusikan di sini. Saya jadi ingin mengawali apa yang disampaikan oleh Bu Lina tadi, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Lina ya, dengan satu peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang perempuan bagaimana haid, membersihkan haid gitu ya. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban pendek. Terus perempuan ini ingin bertanya lebih detail lagi, bagaimana caranya memasang atau membersihkan itu secara lebih detail. Rasulullah diam dan Aisyah menarik tangan perempuan itu, kemudian dan Aisyah mengatakan, sini Aisyah kalau tidak salah ya, sini nanti aku yang jelasin. Nah jadi dari peristiwa itu ada malu, kalau di beberapa yang pernah saya baca adalah Rasulullah malu menjelaskannya sampai detail hal yang terkait dengan seksual itu. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah umum, tapi kemudian selebihnya perempuan yang menjelaskan kepada perempuan. Ya, Aisyah yang akhirnya, udah sini aku jelasin aja deh, kayak gitu. Karena itu sudah sangat dalam gitu ya. Nah, ini dari satu hadis. Saya tidak tahu nanti mungkin mudah-mudahan dapat ilmu lagi hadis yang lain bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari satu hadis itu berbicara tentang seksual itu tidak juga begitu vulgar disampaikan gitu ya. Jadi ada mekanismenya, ada prosesnya, ada prosedurnya, ada laki kepada laki menyampaikan apa, perempuan kepada perempuan menyampaikan apa, ya ada adabnya. Termasuk kemudian menyampaikan seorang anak usia 9 tahun bertanya apa itu air mani, gitu. Kalau kemudian kita menjelaskannya, tapi itu belum menjadi kebutuhan dia, ini nanti menjadi tidak proporsional dan menjadi tidak tepat, akan menambah stres anak mungkin, pertanyaan yang tidak perlu mungkin juga pada anak. Tapi kembali lihat kurikulum. Kalau misalnya ternyata di kurikulum kelas 4 SD sudah ada berbicara tentang reproduksi, atau misalnya kelas berapa sudah ada berbicara tentang air mani, maka ya sampaikan, ceritakan. Terlebih lagi kalau misalnya tadi Bu Lina menyebutkan sampaikan sesuai dengan usianya ya silakan. Sesuai dengan kebutuhannya ya silakan. Termasuk tadi saya ilustrasikan ya, seorang anak yang bertanya tentang air mani pada saat dia kelas 5 SD. Berarti aku juga punya air mani dong karena aku laki-laki. Iya, kamu punya, kayak gitu jawabannya. Terus bagaimana caranya aku air maniku ini agar bisa menjadi anak? Itu kan pertanyaan berat tuh. Anak kelas 5 SD. Bagaimana air maniku ini agar bisa menghasilkan anak ya? Sederhana, orang tua kemudian menjelaskan bahasan itu, air mani itu bisa dimiliki ya oleh laki-laki adalah pada usia dewasa. Ya, pada usia dewasa. Nah, ini juga kan harus bingung. Kalau misalnya menggunakan kata bisa dimiliki kan sekarang dari sekarang udah bisa dimiliki gitu ya. Kalau kemudian bahasanya mohon maaf, bahasanya kita sebut adalah bisa dikeluarkan air mani itu dari kelaminmu adalah pada saat kamu usia dewasa misalnya. Itu bahasa yang clear, jelas pada anak, daripada bisa nanti kamu akan miliki air mani itu pada saat kamu dewasa, pada saat kamu menikah. Miliki. Kan sekarang aku udah punya juga misalnya kayak gitu, air mani kan laki-laki semuanya punya. Nah, kita bisa bahasanya lebih clear lagi. Kalau anak kritis, maksud ayah bagaimana? Maksud ibu bagaimana? Ya,
ya bisa, air mani itu kan berada di dalam tubuh kita dan keluar melalui kemaluan kita misalnya, melalui kemaluan laki-laki misalnya. Nah, keluarnya melalui kemaluan laki-laki itu hanya boleh pada saat umur dewasa dan hanya bisa di pernikahan. Nanti ketika kamu udah dewasa. Udah selesai bahasan sampai di situ. Nggak usah kemudian lanjut bahas lagi. Kalau anak nggak bertanya, ya udah nggak usah bahas. Tapi kalau misalnya dia bertanya, terus aku bagaimana caranya nanti mengeluarkan pada saat pernikahan, masuk Umi gimana? Bagaimana caranya mengeluarkan air mani pada saat dewasa? Berarti dia punya thinking dong ke arah itu. Dijelaskan. Bisa dijelaskan. Karena dia sudah punya jangkauan, punya data, punya informasi tentang hal itu. Dijelaskan. Dia membaca, dia ada kurikulum, dia berdiskusi, dia bertanya pada orang lain, dan orang tua juga perlu menjelaskan secara komprehensif. Tapi kan nggak mungkin anak balita bertanya bagaimana caranya mengeluarkan air mani, anak 5 tahun. Orang dia nggak tahu air mani juga, nggak tahu gimana cara dia mau bertanya hal, konsep, memunculkan konsep pertanyaan yang dia tidak punya knowledge di dalamnya, kan nggak? Nah, jadi hargailah setiap pertanyaan anak, karena setiap pertanyaan itu ada landasan berpikirnya, sehingga akhirnya dia munculkan pertanyaan. Nah, jadi itu Ibu Lina, nanti detailnya mungkin mudah-mudahan kita bisa bahas lagi di tempat yang lain. Kemudian risih dengan interaksi Iwan. Bagaimana? Ya udah, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lina, bahwa ya nanti kan kalau udah di sekolah negeri atau kalau udah di publik, kamu akan bertemu dengan laki-laki, berinteraksi dengan laki-laki, dosenmu juga laki-laki dan perempuan, nanti kamu akan bekerja sama dengan mereka. Jadi belajarlah dari sekarang untuk tidak risih dengan sosok, dengan profil laki-laki. Yang penting tetap ikhtilatnya dijaga, pandangannya dijaga, jaraknya dijaga, mendayu, tertawa, terbahak-bahak dan lain sebagainya itu dijaga. That's enough. Itu cukup untuk kemudian menemani kamu berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Saya punya satu teman diskusi, mohon maaf, juga seorang santri yang dulu sebelumnya dia nggak pernah berinteraksi sama sekali dengan perempuan. Apa yang terjadi sekarang? Jadi kalau kemudian dia ngobrol laki-laki dengan laki-laki, enak dia ngobrolnya. Masuk satu perempuan aja dia udah tutup kata, tidak bisa keluar. Dia bilang, saya nggak bisa ngomong kalau ada perempuan karena nggak pernah lihat, nggak pernah kenal, nggak pernah dekat, nggak pernah komunikasi dengan perempuan sebelumnya. Jadi nggak terlatih. Sayang kan? Sayang. Nggak terlatih dia. Padahal dakwah ini laki-laki harus sampaikan dakwahnya pada perempuan. Perempuan juga bisa berdakwah kepada laki-laki. Kalau kemudian ya, Kan exposure seperti itu. Jadi akan ada rasa apa ya, protektif nanti ke depannya di usia-usia akan datang bagi anak-anak kita ya. Afwan dan Syukron, apa yang disampaikan tadi dari pertanyaan juga penanya Ibu Lina, terima kasih. Dan gimana Ustadz Yul? Akan ada kita udah habis, tanya lagi? Ibu-ibu mau mempersiapkan berbuka puasa, nanti kita lanjut diskusi di grup atau di apa gitu, boleh. Oh iya, terima kasih. Semoga tadi ya. Jadi izinkan saya untuk bahasanya wrap up ya, menyimpulkan sedikit saja dari apa yang dari awal sampai penghujung acara kita, tarik benang kita diskusikan. Baik, dari apa yang kita diskusikan tadi, tercatatlah beberapa kebaikan yang dimana perlunya kita untuk mendapatkan, perlunya santri khususnya santri-santriwati itu mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara memproteksi diri, bagaimana cara manajemen diri terkait dengan perilaku seksualitas ya, terlebih ketika sudah masuk ke usia balik, kita tidak bisa avoid, karena kalau kita pakai coping avoid katanya Ustadz Yul itu nanti nggak akan ketemu titik terangnya. Tapi karena emang sudah situs usia remaja yang harus kita memahami konsep-konsep walaupun sifatnya tabu seperti ini. Karena
esensinya adalah untuk menjaga mereka, untuk memperkenalkan mereka, untuk menjaga mereka. Jadi lebih baik memahami ketimbang nanti berbuat dan menyesal ya. Memahami dulu apa kira-kira faktor-faktor segi positif dan negatifnya dari pemahaman tentang perilaku-perilaku seksualitas yang sebagai tema kita pada sore hari ini. Dan dari pertanyaan tadi kita mampu untuk mendapatkan suatu kebaikan ketika hadis tadi, ketika kita untuk menceritakan atau memberikan edukasi tentang seksualitas itu tidak bisa kita sifatnya terlalu vulgar, perlu ada batas-batasan, harus kita mempunyai satu sikap tertentu. Dan apa tadi pertanyaan yang kedua itu perlu kita untuk mendorong santriwati khususnya untuk belajarlah untuk menghadapi atau berinteraksi dengan lawan jenis, karena exposure-nya di situasi sosial nanti akan mempertemukan baik laki-laki dan perempuan, dan jadi sudah punya daya tahan dari awal dini remaja tersebut. Itu saja yang mungkin bisa saya simpulkan ya. Jadi sebelum saya menutup, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan di sini. Insya Allah pengumuman ini merupakan kabar gembira ya. Pertama tentang Cahaya Bangsa ya. Cahaya Bangsa sekarang ini sedang pada momentum open recruitment ya, gelombang ketiga. Jadi bagi para wali santri mungkin ada yang nyantol di sini. Jadi ada bonusnya ketika sudah masuk ke gelombang ketiga ini, yaitu ada gratis tes psikologi. Jadi tidak diberatkan biaya tes psikologinya yang dulu pada regulernya bisa mencapai 200 atau 300-an ya, tapi insya Allah dengan gelombang ketiga ini tidak ada seperti itu. Dan kedua ada berita tentang Biro Psikologi siap melayani tes psikotes calon santri baru ya. Jadi ini dari instansi yang Ustadz Abdul Haidir itu pegang ya, dia di mana membuka layanan tes psikologi untuk kesiapan belajar anak masuk SD, tes penjurusan, bakat minat, karir, kepribadian dan kecerdasan anak, juga melayani program psikolog sekolah pesantren, pesantren maksud saya, dan layanan bisa dilakukan secara online maupun offline. Dan yang ketiga ada Keren ya, Keren ini sedang open recruitment juga anggotanya, yang di mana membuka kesempatan menjadi relawan parenting untuk generasi milenial dengan beberapa kompensasi yang dijanjikan sangat incredible ya. Pertama akan diberikan pelatihan update topik parenting. Dan kedua ada pemberdayaan sebagai trainer atau konselor atau penyuluh pengasuhan. Yang ketiga ada pengalaman dalam pengembangan komunitas. Yang berikutnya ada jaringan nasional tentunya. Dan the last but not least ada praktik baik pengasuhan ya. Dan caranya adalah untuk menjadi bagian atau keanggotaan dari Keren ini cukup dengan kirim CV dan surat lamaran ke email kerenlombok@gmail.com. Nah, selama bulan April ya 2022. Jadi kalau udah lewat bulan April jadi nanti tidak valid ya, tidak diterima. Dan yang terakhir ada Rumah Quran Afini ya, ini merupakan juga instansi Ustadz Abdul Haidir juga yang pegang. RQA ya, pemboarding schooling untuk anak SD dan SMP, membuka pendaftaran santri baru juga. RQA ini memiliki visi memaknai, mengamalkan, menghafalkan Al-Quran dengan tagline, menghafal Al-Quran dengan kebahagiaan dan penuh kesyukuran. Pendaftarannya santri dilakukan sepanjang tahun, jadi tidak ada batasan. Dan ya untuk berikutnya mungkin saya ingatkan lagi kepada peserta webinar kali ini untuk tetap ya keep in touch kepada ini Ustadz Abdul Haidir dengan mengfollow ya akun-akun media sosialnya, IG-nya, dan subscribe channel YouTube-nya sehingga kita bisa update ya, keep up to date dan keep in touch with him. Itu sangat penting sekali mempererat tali silaturahminya secara media sosial. Dan nanti masalah sertifikat akan dikondisikan. Makanya dari pihak panitia mengirimkan absensi form ya, ada form absensi. Harapannya peserta untuk mengisi sehingga nanti akan dibuat ke sertifikat. Dan mungkin untuk terakhir, Ustadz, marilah kita untuk ambil sesi screenshot ya. Nanti panitia bisa kondisikan di rumah dengan catatan kita open cam. Kalau bisa kita publikasi dulu sehingga jadi pemberitaan nanti bagi Ustadz Jul juga bahwa acara ini sudah sukses.
Gimana? Sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peserta dibolehkan untuk lift ruangan. Kasih Satyan, makasih Bapak Ibu semuanya, santri, Bapak Syukuran, Guru. Ustaz. Ya, yuk, izin lift. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz.